Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindungi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan.
Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan rohnya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bertepatan dengan Cool Campaign yang terakhir, duduknya agak diatur sesuai dengan anggota parokialnya. Tapi mulai minggu depan, duduknya normal seperti sedia kala. Amin, haleluya. Siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Bagi mata kita bagi berdiri. Kita bersama-sama Yesus ku,
Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi katakan. Angkat tanganku, katakan haleluya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku yang takkan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang luar biasa, amin. Jemaat yang siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, dan saya mau ngajak kalian jemaat Tuhan untuk kita berinteraktif. Kita nyanyikan pujian ini, sebelum kita nyanyikan pujian ini ikutin apa yang saya nyanyikan, amin. Haleluya. Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Mari angkat tanganmu. Haleluya. Oh, 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 sekali lagi. Oh, 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 oh,
jadi lebih dari pemenang. Sebelum saudara duduk, minimal 2 orang katakan sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Yang percaya bahwa kekuatan Tuhan ada menyertai hidup kita, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan buat dia yang setia. Bagi saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yang kami perlu adalah pribadimu. Lebih dari apapun. Lebih dari segalanya. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari katakan kerinduan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam
Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Satu-satunya Kau setia, Kau setia. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Yang tak pernah meninggalkan, yang tak pernah mengecewakan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya. Bagi Kau Allah yang dapat, bagi Kau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kami yang percaya dan hidup di dalam. Oh Tuhan, lebih dari apapun yang kami perlukan pagi hari ini adalah pribadi-Mu. Mata kami tertuju memandang kepada-Mu. Kami perlu Kau, kami perlu lawatan-Mu, kami perlu jamahan-Mu Bapa. Dan Kau yang hadir di tengah kami. Firman-Mu berkata 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu dan meninggikan nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Kami lebih daripada itu. Dan bahkan Tuhan melihat kepada kedalaman isi hati kami. Hati yang haus, hati yang rindu. Seperti rusa yang merindukan akan aliran sungai. Demikianlah jiwa kami Tuhan, memerindukan Engkau, memerlukan Engkau, menantikan Engkau, menginginkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya dekat Allah saja Tuhan kami percaya, maka jiwa kami akan dipuaskan. Setiap tanah hati yang kering, yang gersang, Tuhan basahi. Kami berdoa, kami percaya pagi hari ini menjelang siang hari ini kuasa Allah mengalir dan menjamah dan membangkitkan setiap kami. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari biarlah setiap pribadi lepas pribadi datang kepada Dia yang menjadi pusat ibadah ini. Datang kepada Dia pribadi yang menjadi pusat pujian, pusat penyembahan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Kau yang kami andalkan, Tuhan Kau yang kami percaya. Kami berseru kepada-Mu, nama Yesus, nama yang ajaib, dan hanya kepada nama itu setiap yang berseru, setiap kami yang percaya berpengharapan kepada-Mu ya Allahku. Oh Kau yang setia, Kau yang setia, Kau yang setia, Kau yang setia. Mari panggil nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
kepadamu. Kami datang berseru, kami datang berseru. Nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Mari katakan haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari nyanyikan haleluya. Mari setiap kita pribadi, lepas pribadi biarlah mulut ini, mari menyatakan syukur. Mari nyatakan pujian bagi Dia, ya bagi Allah. Dia yang layak, Dia yang disembah. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat katakan, Kau tepuk tangan bagi Dia yang menyertai-Mu. Aku kuatkan, aku bertahan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Ada sebuah perbedaan besar antara permohonan dan penyembahan. Ya. Permohonan adalah Tuhan ada untuk kami.
Tapi penyembahan itu adalah kami ada untuk Tuhan. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan di mana kami boleh memohon sesuatu kepada Tuhan karena Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anakmu. Normal anak meminta sesuatu dari Bapa. Tapi ingatkan kami bahwa jika kami terus-menerus melantunkan hal-hal yang berbau permohonan, maka itu sebenarnya adalah indikator kami ini masih Kristen anak-anak. Akan ada waktunya kami harus memulai penyembahan yang sungguh-sungguh. Apa artinya penyembahan? Berpindahnya fokus dari diri sendiri kepada fokus untuk kepentingan Tuhan. Tidak bisa fokus penyembahan kami hanyalah untukku dan diriku. Tidak. Ingatkan kami bahwa penyembahan itu adalah kami mengakui Engkau Raja. Kami mengakui Engkau penguasa. Berarti saat kami menyembah, kepentinganmu itu lebih penting daripada kepentingan kami. Tuhan sekali lagi tidak cukup statement Tuhan ada untuk kami. Wow, tidak. Sudah saatnya kami bertumbuh dewasa, kami ada untuk kepentingan Tuhan. Ya, dan itu bukankah titik awal. Tujuan Tuhan menciptakan kami. Yaitu untuk kami ini mengerjakan bersama-sama Tuhan untuk menuntaskan apa yang menjadi kepentingan Tuhan atas muka bumi ini. Kami berdoa agar setiap orang percaya yang ada di LGF bertumbuh. Mata kami selalu melihat kepentingan Tuhan. Mengerjakan kepentingan Tuhan. Wow. Waktu kami memikirkan kepentingan Tuhan, Tuhan akan memikirkan kepentingan kami. Terima kasih. Hambamu berdoa agar firman yang disampaikan bukan firman yang berisi kata-kata indah. Yang hanya kami tulis di Instagram kami, status kami, quotes-quotes hebat, bukan. Tapi yang kami minta adalah firman yang memberikan daya ubah. Sehingga kedatangan kami yang termasuk dalam perencanaan detil Tuhan untuk menyempurnakan kami. Itu betul-betul terjadi. Itu betul-betul terlaksana dalam kehidupan kami. Urapi, berkati semua acara sampai kepada akhir. Kami percaya tuntunan Tuhan menyempurnakan semua persiapan-persiapan yang kurang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya akan sampaikan kebenaran firman kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, karena setelah ini akan ada hal-hal yang saya mengamati ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita bisa lihat bersama-sama. Nah, saya sudah beberapa kali menyampaikan topik tentang komunitas di tempat ini. Tetapi sampai suatu ketika pada waktu saya bergumul untuk topik hari ini adalah sesuatu yang simpel tapi dilupakan. Ya, saya akan menyampaikan tentang komunitas yang berjalan versus komunitas yang bergerak. Karena ada begitu banyak orang, mereka itu hanya mengikuti atau mereka hanya menjalankan komunitas. Ya, Tuhan ingin komunitas kita menjadi komunitas yang bergerak. Tetapi saya perlu ingatkan ya di awal ini bahwa pada waktu ada sebuah gereja yang mau betul-betul berfokus komunitas. Itu berarti gereja yang nekat. Dan gereja yang siap mencari masalah. Karena saya mengamati. Karena itu kenapa ada banyak gereja, mereka tidak mau terlalu repot, mereka tidak mau mengalami banyak masalah, sehingga mereka memperkuat hal yang berbau aksesoris. Saya mengamati gereja kalau betul-betul berfokus pada komunitas, itu berarti betul-betul gerejanya gereja nekat. Kenapa? Karena percayalah, pelayanan komunitas, coba kita renungkan sejenak. Pelayanan komunitas itu adalah bentuk pelayanan yang tersulit yang bisa dilakukan oleh sebuah gereja di dalam membangun jemaatnya. Saya merenungkan tidak ada pelayanan yang lebih sulit daripada pelayanan komunitas. Benar Bapak Ibu. Karena itu kenapa ada banyak gereja mereka tidak mau berfokus komunitas. Karena ini pelayanan yang paling sulit. Kenapa saya mengatakan pelayanan paling sulit? Durasinya jangka panjang. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Pandemi 2 tahun.
Komunitas misal kita kendor, sulit mengembalikan lagi. Ini pelayanan durasi jangka panjang, KKR, semua mengatakan sulit. Itu durasi jangka pendek. Butuh energi ini bukan lari estafet, tapi lari sprint. Lari sprint, KKR, sprint. Sudah pelayanan durasi jangka panjang, pelayanan yang paling melibatkan banyak orang, itu adalah pelayanan komunitas. Untuk merunning sebuah ibadah, maksimal hanya 10% jemaat. Kalau jemaatnya kurang lebih 500. Ya. Tapi untuk merunning sebuah komunitas, 100% itu harus digerakkan semuanya Bapak Ibu. Karena itu kenapa tadi waktu ibadah pertama, saya melihat beberapa acara, ini unik ya. Ini unik. Percayalah hal-hal yang kadang menurut kita itu remeh ya. Beberapa kali gereja kami melakukan yang namanya, saya melihat di sini juga melakukan lomba antar komunitas. Wow, itu momen yang paling dinanti-nantikan. Suatu ketika ada salah satu jemaat kami, suatu ketika ada lomba cerdas cermat. Itu menarik Bapak Ibu. Wah, mereka saling debat semua, tapi bukan cuma masalah Alkitab, masalah bangsa semuanya ya. Ya, itu ada salah satu jemaat, mereka kita pilih aja. Jadi waktu kami ini lomba komunitas, yang terpenting bukan siapa yang menang. Karena kalau berlomba siapa yang menang, itu ahli teologi akan semua ada di depan cerdas cermat, saudara. Yang terpenting adalah orang itu terlibat. Saudara setuju dengan hal ini? Kalah enggak apa-apa. Karena ending dari lomba komunitas adalah semua orang berfungsi, semua orang happy. Bukan lomba menang dan kalah. Karena itu ada salah satu jemaat baru. Kami ikutkan lomba cerdas cermat. Kami apa bisa menang? Yang terpenting bukan menangnya. Yang terpenting adalah semua ikut berpartisipasi. Dia sepanjang lomba cerdas cermat, dia cuma diem aja. Tapi turun, dia kata ini, selama ini tidak pernah ada gereja yang melibatkan saya untuk cerdas cermat. Padahal di lomba itu dia cuma diem, dia tidak bisa jawab. Terus suatu ketika ada lomba membuat klip. Waduh, itu buat orang-orang lama membuat klip itu merepotkan. Tapi ada beberapa orang baru, kami ini tidak pernah loh, ada di sebuah gereja yang dilibatkan untuk membuat film. Saya melihat bahwa pelayanan yang paling melibatkan banyak orang itu adalah pelayanan komunitas. Dan masalahnya, kenapa komunitas juga pelayanan yang paling sulit? Dampaknya di masa yang akan datang. KKR, dampaknya kelihatan. Ibadah dampaknya kelihatan. Komunitas, itu dampaknya di masa yang akan datang. Lihat ya, durasinya jangka panjang, melibatkan banyak orang, dan dampaknya di masa yang akan datang. Karena itu kenapa saya mengatakan, kalau gereja mau fokus pada komunitas, ini gereja harus nekat. Tidak mudah. Tapi saya percaya melakukan esensi itu selalu tidak mudah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu gampang, pasti bukan esensi. Esensi itu pasti tidak mudah. Memberi, apa itu esensi memberi? Korban. Memberi di masa sulit, memberi sampai rasa sakit. Banyak orang memberi persembahan, tapi belum tentu dia melakukan sebuah korban. Apa itu esensi melayani? Memberikan hidup. Esensi itu tidak mudah. Sama, apa itu esensi gereja? Komunitas. Beberapa waktu kemudian, ada seseorang bertanya kepada saya seperti ini, Pak, buktikan kepada kami bahwa komunitas itu adalah esensi gereja. Saya ngatakan terima kasih buat pandemi. Pandemi itu memurnikan gereja. Pandemi itu mengembalikan gereja pada esensi. Apa itu esensi gereja? Setelah pandemi ini kami lebih mudah menyampaikan. Apa itu esensi gereja? Segala sesuatu yang tetap bisa dilakukan di masa pandemi. Bahkan dampaknya semakin signifikan. Untuk menolong setiap jemaat bertahan di masa sulit. Itulah esensi. Jadi waktu di masa limpah komunitas tidak terasa dampaknya. Tapi waktu mengalami masa sulit komunitas baru terasa. Karena itu kenapa terima kasih buat pandemi. Pandemi itu menunjukkan kepada kita, mana itu esensi, mana itu aksesoris. Aksesoris tidak bisa bertahan. Saya tanya, saya mengamati di masa pandemi, hampir semua gereja itu berlomba-lomba ibadah online. Mau sampai kapan? Bahkan saya tanya, Bapak Ibu, siapa di sini ngalami pandemi? Tidak ada, puji Tuhan, hebat LGF ini. Ya, luar biasa, saya perlu belajar. Saudara tidak pernah melewati lembaga kelaman. Ya, saudara yang mengalami masa pandemi, saya tanya, Fer, apakah ibadah online bisa menjawab kebutuhan Anda? Menjawab sebagian yes.
tapi keseluruhan tidak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tentang cerita kisah ini. Wow, saya ngamati gereja yang bertahan di masa pandemi. Itu adalah gereja memiliki ciri dua hal. Pertama, hubungan antar pribadi yang kuat. Ada beberapa gereja yang mengatakan, Pak, kami tidak melakukan komunitas di masa pandemi. Dan memang selama 2 tahun masa pandemi gereja kami sepi. Tapi setelah 2 tahun kami kembali lagi ramai. Lalu saya cerita, gereja ada, itu untuk kepentingan gereja atau untuk kepentingan jemaat? Untuk kepentingan jemaat, Pak. Oke, pertanyaan saya, karena saya akrab dengan pemimpin ini, pertanyaan saya, gereja Anda kembali setelah 2 tahun, jemaat kembali lagi. Tapi permasalahannya, selama 2 tahun itu, jemaat-jemaat Anda yang mengalami pandemi, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka diyakinkan mereka tetap kuat, tetap strong? Atau jangan-jangan ada yang murtad dan merasa bahwa tidak ada bedanya saya ikut gereja atau tidak? Saya mengamati pertama, gereja yang bertahan di masa pandemi adalah gereja yang memiliki hubungan antar pribadi yang kuat. Tidak memungkinkan satu persatu diperhatikan tanpa adanya komunitas. Bapak Ibu yang berkomunitas, percayalah di masa limpah kita tidak akan pernah terlalu membutuhkan. Tapi sadarkah kita bahwa segala sesuatu esensi itu selalu kita butuhkan waktu kita mengalami masa-masa sulit. Yang kedua, gereja yang bertahan di masa pandemi itu adalah gereja yang melakukan duplikasi kepemimpinan yang hebat. 1-2 orang gembala tidak memungkinkan. Dan satu-satunya cara menjawab 2 hal ini hanya melalui komunitas. Hubungan antar pribadi kuat, komunitas. Duplikasi kepemimpinan hebat, komunitas. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan tentang apa sumber energi dari sebuah komunitas yang bergerak. Karena jujur, pelayanan komunitas itu capek loh Bapak Ibu. Apalagi kalau kena kota Jakarta yang sangat indah dengan kelap-kelip mobil yang ada. Kemana-mana sulit. Kalau boleh saya tahu siapa di sini yang sudah bergabung di komunitas dong. Saya tanya, kadang ikut komunitas itu mudah atau berat? Berat dong, apalagi pemimpinnya. Ya, apalagi pemimpinnya. Yang ikut aja berat, apalagi pemimpinnya. Suatu ketika kami semua pernah kehabisan energi. Gereja kami adalah gereja sel, 100% gereja kami sel. Dan kami melihat dampaknya. Waktu pandemi, semua gereja rontok. Jumlah jemaat di gereja kami itu turun 5%. Tapi setelah pandemi, meningkat 25%. Kenapa? Karena mereka melihat, iya Pak, komunitas itu memang penting. Dulu orang-orang yang tidak terlalu tertarik komunitas, setelah pandemi, kami baru sadar bahwa itu semuanya penting. Karena itu kenapa kami bersyukur buat pandemi. Karena pandemi itu semakin mengokohkan kami, semakin meneguhkan kami. Apa yang kami kerjakan dengan cucuran keringat, air mata, membereskan konflik, itu ada dampaknya. Mungkin tidak ngetren, mungkin tidak menjadi trendsetter. Tapi kami percaya kalau kami mengerjakan esensi, maka kami yakin semua orang percaya yang ada di tempat tersebut, mereka menjadi orang-orang percaya akan berfungsi. Bapak Ibu, hati-hati. Mengisi kursi kosong dan tidak melakukan apa-apa, itu adalah pembodohan orang percaya. Boleh saya berkata keras? Ya ekstrimnya saya tidak diundang lagi gitu kan. Komunitas itu mengembalikan orang percaya pada tempatnya. Percayalah kita diciptakan bukan hanya untuk datang di ibadah hari Minggu dan setelah itu kita pulang tidak melakukan apa-apa. Sumber energi dari sebuah komunitas yang bergerak, saya pernah habis energi. Gereja kami juga kadang-kadang kami kehabisan tenaga. Dan akhirnya komunitas-komunitas yang ada itu hanyalah komunitas yang berjalan apa adanya. Kita komunitas di mall yuk ya. Hanya menjalankan komunitas tapi bukan komunitas yang bergerak. Apa itu sumber energi dari komunitas yang bergerak? Yang pertama. Buat Bapak Ibu, teman-teman para pemimpin yang pernah mengalami kelelahan. Saudara saya merenungkan. Tuhan bagaimana agar komunitas tetap bergerak. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kisah Rasul pasal 2 itu adalah kisah di mana gereja mula-mula itu bergerak, komunitas itu semuanya bergerak.
Dan Kisah Rasul pasal 2, semua komunitas itu bergerak. Dimulai dari Kisah Rasul pasal 2 di ayat pertama. Yaitu adalah pencurahan Roh Kudus. Perjumpaan orang percaya itu dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, yang membuat semua komunitas bergerak, itu bukan kata-kata motivasi. Bukan cuma sekedar kebenaran prinsip. Tapi yang membuat kenapa komunitas zaman Kisah Para Rasul, mereka bergerak, berdampak. Karena mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan yang kuat. Masalahnya persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak ada absennya. Gereja kan tidak ada absen. Hari ini pemimpin komunitas sudah saat teduh belum? Ya, saya tidak tahu sih. Tapi rasanya kok jarang ya. Berarti kalau hari-hari kita kehabisan energi, jangan-jangan persekutuan kita dengan Tuhan lagi ngalami kekeringan. Ini sesuatu yang klise. Tapi suatu ketika, waktu saya merenungkan hal ini, pernah suatu ketika, ini pengertian ini saya dapatkan waktu saya datang ke pesta pernikahan Bapak Ibu. Ya. Saya datang waktu itu ke pesta pernikahan bersama dengan istri saya, kami ada di pesta pernikahan, dan kok kebetulan pas di sebelah saya itu adalah seorang ibu-ibu yang parfumnya, wow, itu lewat saja, itu bau yang tertinggalkan itu bisa sampai 1 menit. Wah harum, itu bau capjay, koloke, suike hilang semua. Sudah. Bener, saya katakan, waduh, gitu kan ya. Untung saya ini bersama istri saya, gitu kan ya. 2 jam, ibu ini ada di sebelah saya. Setelah itu saya naik mobil. Bapak Ibu, setelah saya naik mobil, bau parfum itu nempel. Sekali lagi untung saya ini sama istri saya. Gitu kan. Bau parfum itu nempel. Dan waktu bau parfum ini nempel, pernah tidak Bapak Ibu ada di samping perokok, Bapak Ibu bukan perokok, bau rokok nempel, betul? Padahal Anda di samping perokok berapa lama? Tidak sampai 1 jam. Dan waktu itu, kok bisa bau ya, seperti ini ya. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Ada banyak orang Kristen, mereka merasa hidup bersama dengan aku, sejatinya mereka tidak hidup bersama dengan aku. Kalau saya 2 jam saja, duduk bersama ibu-ibu yang memakai parfum, padahal dia bukan biangnya parfum loh. Ya, dia hanya memakai parfum, bau parfum pindah, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Apa jadinya kalau dalam hidup ini engkau berjalan bersama dengan aku? Aroma yang terpindahkan adalah aroma kualitas. Saya selidiki arti Kristen. Siapa di sini orang Kristen? Kita semuanya, betul? Saya yakin Bapak Ibu kalau saya tanya, siapa yang di sini hidup bersama Yesus? Saya yakin Bapak Ibu semua angkat tangan, tapi tunggu dulu. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya adalah follower of Christ. Pendukung Kristus. Anda mendukung Yesus sebagai Tuhan dan Saudara? Yes. Tapi saya tanya, kalau saya melihat dari wajahnya kok kelihatannya Anda semuanya pengikut, semua saudara pendukung Presiden Jokowi kelihatannya. Ya kelihatannya sih, kelihatannya. Tapi saya tanya, buat Anda yang mendukung Presiden Jokowi bertahun-tahun, siapa yang di sini pernah hidup bersama Presiden Jokowi? Beda ya? Mendukung dengan hidup bersama beda. Kalau kita cuma mendukung, ada preman datang, takut enggak? Takut. Tapi kalau kita hidup bersama Presiden Jokowi, ada preman datang, takut? Tidak. Apakah takut? Kita ini, Pak Presiden, kita nanti makan apa? Tidak perlu ngomong. Mendukung dengan hidup bersama beda. Kenapa ada banyak orang Kristen tetap takut dan khawatir? Mereka cuma mendukung Kristus sebagai Tuhan mereka, tapi mereka tidak pernah hidup bersama dengan Kristus. Itu case yang berbeda. Kalau saya hidup bersama dengan Presiden Jokowi, saya tidak perlu takut. Berarti kalau saya sempat takut, saya sempat khawatir, itu bukti saya sedang mendukung Kristus saja, tapi saya tidak hidup bersama dengan Kristus. Kenapa banyak orang Kristen kelelahan? Karena aroma kualitas tidak terpindahkan. Saya tunjukkan. Bukti tentang aroma kualitas. Kejadian 2 ayat 15. Saya tunjukkan, saya percaya Bapak Ibu yang mungkin yang sudah lama tidak pernah saat teduh, tidak pernah baca firman, tidak pernah ambil penyembahan. Hari ini saya yakin betul, Bapak Ibu pulang itu langsung rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita lihat, siapa pernah stres dalam kehidupan ini? LGF luar biasa, Anda ada yang stres.
Kelihatannya khotbah langsung saya tutup. Saya tunjukkan ya. Kejadian 2:15. Ini kisah Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa waktu itu masih berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Wow, mereka hidup bersama, mereka bersekutu. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah momen di mana Adam itu masih hidup bersama dengan Tuhan, mereka berjalan-jalan. Bapak Ibu bisa lihat, Adam itu memelihara taman, memberi nama hewan dan tumbuhan. Dan semua pekerjaannya tidak pernah direvisi, tidak pernah dikoreksi oleh Tuhan. Artinya hidup Adam itu sangat berkualitas. Bahkan bahasa aslinya menempatkan itu bahasa aslinya adalah yanah. Yanah itu seperti ini. Adam ditempatkan dengan hati yang rileks. Dengan hati yang tenang. Waktu saya merenungkan ini luar biasa loh. Adam ada di Taman Eden, dia bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, aroma kualitas Tuhan itu terpindahkan. Buktinya apa? Yang dikerjakan semua berkualitas dan hatinya tenang. Kita ini kadang-kadang sudah stres hasilnya tidak berkualitas. Nah, yang skripsi. Stres tetap dapat E. ya. Lah, tetapi Adam, dia mengalami namanya yanah. Dia hidup bersama dengan Tuhan, aroma kualitas itu pindah. Sehingga dia ngerjain sesuatu tenang. Tapi berkualitas. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mengalami yang namanya yanah. Kalau boleh, jujur saya tanya, siapa yang di sini pernah mengalami masalah berat? Lambaikan tangan dong, yang pernah mengalami masalah berat. Pernah enggak? Anda mengalami masalah berat, tapi hati Anda tenang. Tapi Anda mengalami masalah ringan, Anda stres. Pernah mengalami? Istri saya pernah kena tumor otak, tenang. Tapi ngadepi ocehan mertua, marah. Loh, saya bingung. Gitu kan? Ngadepi tumor otak berkaitan nyawa, tenang. Suatu ketika, misal konflik sama mertua, marah-marah, tidak berkesudahan. Akhirnya saya simpulkan, kenapa banyak orang Kristen ngadepi masalah berat tenang? Karena dia mengalami yang namanya yanah. Dia hidup bersama dengan Tuhan. Waktu kita mengalami masalah ringan, kita stres, itu bukti kita cuma mendukung Tuhan, tapi kita tidak hidup bersama dengan Tuhan. Kita lihat dampaknya setelah Adam jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kalau Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 3, di atasnya itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ayat 17 kita lihat. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan apa Bapak Ibu? Adam waktu jatuh dalam dosa, dia terpisah oleh Tuhan. Tiba-tiba kualitas Adam hilang, kualitas Tuhan hilang. Sehingga Adam bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Waktu di Taman Eden, tidak pernah stres. Keluar dari Eden. Kenapa banyak orang Eden keluar dari Taman Eden? Waktu saya merenungkan hal ini, berarti kenapa kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan agar hidup kita ini berkualitas. Kita bersekutu dengan Tuhan saja. Nah, ayo kamu bersekutu dengan aku. Waktu engkau bersekutu dengan aku, aroma kualitas pindah, engkau menjalani hidup ini. Segala perkara dapat ku tanggung. Terus berikutnya, di dalam Dia yang 2 Tawarik 16 ayat 9. Mari Bapak Ibu saya percepat. 2 Tawarik 16 ayat 9. Siapa di sini butuh kekuatan Tuhan? Weh, jangan sampai kita cuma mendukung tapi kita tidak punya kekuatan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9. Tidak punya kekuatan Tuhan, stres. Tugasnya orang Kristen ini banyak kok. Ya, melayani orang lain, harus menabur dengan hati sungguh-sungguh, memimpin keluarga, memimpin anak, berhadapan dengan mertua. Tanpa kekuatan tidak memungkinkan. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena
Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Wow, Tuhan tiap pagi itu menjelajah, dia mencari. Mencari apa? Menjelajah seluruh bumi untuk apa Bapak Ibu? Melimpahkan kekuatannya. Anda butuh kekuatan Tuhan? Tuhan bilang tiap pagi, aku mau melimpahkan kekuatanku kepada siapa? Orang Kristen. Amin. Amin. Yang amin ngantuk berarti. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati. Karena itu waktu kita nyembah sungguh-sungguh. Waktu doa sungguh-sungguh. Padahal itu dengar firman, jangan cuma buka Instagram. Tingkat kesungguhan menentukan tingkat kekuatan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang ibadah online. Tapi kalau saya boleh mengatakan, ibadah online itu ada karena sebuah kondisi. Ada perbedaan antara ibadah online dan ibadah onsite. Ibadah onsite itu adalah ibadah yang terdedikasi. Online tidak terdedikasi. Siapa yang di sini datang ke gereja menggunakan baju tidur? Ada? Tapi kalau kita ibadah online bisa pakai baju tidur? Bukan cuma baju tidur. Belum sikat gigi juga kok. Ada yang di sini waktu datang ke gereja, terus sebentar Pak, ini ada kiriman Shopee Food. Ibadah online, maaf. Bukan ibadah terdedikasi. Tidak cocok khotbahnya switching, kayak Netflix kan. Tapi kalau ibadah onsite, ibadah terdedikasi. Loh ada orang berlibur ke sebuah tempat aja sambil nyetel ini. Kami ibadah Pak, sambil berlibur. Beda dong. Yang onsite, minimal Tuhan melihat kesungguhan kita. Karena sebuah kondisi kita online. Tapi kalau ke mall aja kita berani, kenapa ibadah kita tidak berani? Yang pertama, sekali lagi. Yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan jadi energi. Yang kedua, yang menjadi energi adalah bergerak bersama-sama. Kisah 2:42. Ini energinya. Tidak bisa mengandalkan ketua dan bendahara saja, tidak memungkinkan. Apalagi tiba-tiba, lo ketua kok tidak strong, lo ketua juga manusia. Kisah 2:42. Mereka bertekun dalam pengajar rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan, mereka, ya, kekuatan komunitas ada di kebersamaannya. Bersama-sama apa? Bersama-sama 3 hal. Ya. Kalau misal tidak memungkinkan mencatat, Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube-nya. Yang pertama, mengalami Tuhan bersama-sama. Karena itu kenapa kalau ibadah, kalau komsel jangan terus-terusan ke mall. Kecuali Anda di mall nyanyi nyembah. Karena perlu yang namanya mengalami Tuhan bersama-sama, bukan cuma sekedar diskusi dan presentasi. Ada salah satu komsel di tempat kami, itu ke mall, duduk di food court, nyanyi. Ngeri. Saya aja enggak punya iman waktu itu. Bener. Di tengah-tengah food court, nyanyi. Karena waktu itu kami sempat tegur ada komsel yang ibadahnya selalu di mall. Kamu bagaimana nyanyi? Kami nyanyi. Betul. Food court nyanyi. Ngeri. Mengalami Tuhan bersama-sama. Yang kedua, bersama-sama membangun kehangatan persekutuan. Ada atmosfer penerimaan. Nanti baca sendirilah di rumah, meskipun saya tidak yakin saudara membaca atau tidak. 2 Korintus 1 ayat 12. Ya, ketulusan jadi motivasi. Bukan ingin dapat sesuatu, tapi ketulusan. Yang ketiga, bersama-sama siap berkontribusi untuk perubahan hidup orang lain. Nanti Bapak Ibu akan lebih jelas melihat, nanti ada salah satu komsel yang menyampaikan. Nah, terakhir, di 2 menit terakhir secara cepat. 5 fakta yang bisa terjadi dalam komunitas. Ya, jadi agar kita ini berjaga-jaga, tidak terlalu punya high ekspektasi, itu yang kita kejar. Tapi untuk mencapai sana itu butuh proses. Ada 5 fakta yang bisa terjadi dalam komunitas. Saya beri akronim biar mudah mengingat. A, B, C, D, E. A, amarah, benci, jengkel, konflik. Ya, kita sudah sering kali mendengar tempat ini, semakin akrab, semakin rentan konflik. Karena itu kenapa di komunitas kita belajar yang namanya pemberesan atas sebuah perselisihan. Ya. Pertama, A, amarah. Ya, jadi kalau tidak cocok konflik, belajar menyelesaikan. Jangan-jangan kalau tidak belajar menyelesaikan, suami istri tengkar tidak pernah diselesaikan. B, bibir.
Hati-hati rahasia yang diceritain di Komsel. Ojo ngomong sopo-sopo ya, iya aku janji. Terus orang ini juga ngomong, ojo ngomong sopo-sopo meneng ya. Ojo ngomong sopo-sopo meneng ya. Akhirnya, ojo ngomong gereja liya ya. Kami melihat ini fakta di tempat kami juga. Isu yang ada di ujung sana, dalam seminggu sampai di sana. Hati-hati, tembok bisa berbicara, itu katanya peribahasa. Karena itu betul-betul jaga mulut Bapak Ibu semua. Apalagi kalau itu sudah cerita dan curhat masalah pernikahan. Bibir, hati-hati. C, hati-hati, ini terutama para ibu-ibu. Cemburu atau iri hati. Pria enggak terlalu. Siapa di sini pengguna Instagram? Enggak ada. Berarti jangan-jangan Anda lahir tahun 1900. Pernah enggak? Ini kami melihat tempat itu. Ulang tahun dikasih kado. Masuk IG story. Terima kasih buat Ibu Ketua. Ada teman komselnya. Aku ulang tahun kok gak dikirimi. Iri. Buat bapak-bapak enggak terlalu penting itu. Buat ibu-ibu, wow menyayat hati. Karena itu hati-hati IG story. Yang satu ulang tahun dikasih sate. Yang satu dikasih stick. Loh, sate, stick. Loh kok beda? Sudah, kalau mau ucapan terima kasih jangan di IG story. Kirimkan langsung direct. Kadang IG itu bisa jadi perpecahan gereja. Aduh, ya ibu-ibu ya. Tolong hati-hati. Cemburuan. Karena makin kenal makin mudah cemburu. D. Diriku dan untukku. Datang diriku. Aku dapat apa. Hati-hati. Yang E. Eksklusif. Ini cool kami. Boleh enggak saya ikut berlibur dengan coolmu? Enggak bisa, kami ada membership. Ayo dong. Percayalah kalau sebuah kumpulan eksklusif, Tuhan akan cerai beraikan. Jangan sampai kita mengalami hal itu baru kita bertobat dan akhirnya kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap domba-domba yang tanpa dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Multiplikasi sulit, ini masalah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan punya mentalitas eksklusif. Ya, jadi 5 ini fakta, amarah, bibir, C apa? Cemburu, D apa? Diriku dan untukku, E. Jangan punya mentalitas eksklusif. Akrab boleh. Tapi salah satu ciri orang dewasa, itu selalu dia menyiapkan diri untuk sebuah perpisahan. Orang tua kalau punya, nah besok kalau kamu menikah tetap ya serumah ya, sekamar. Ini orang tua Anda dewasa dong. Kalau orang tua dewasa, nah kamu sudah menikah, kamu harus pergi. Kalau kamu tengkar, kamu kembali ke rumah papa mama, papa kunci, enggak boleh masuk. Orang tua itu makin hebat, dia semakin mau melepaskan sesuatu. Tapi kalau tetap megang sesuatu, itu berarti pasti anak-anak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pengertian yang telah Tuhan sampaikan mulai lama terhadap gereja ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga banyak belajar satu sama lain. Kami berdoa agar biarlah LGF dan seluruh pengurus dan pemimpin mereka tetap memiliki daya tahan yang kuat, memiliki energi yang prima untuk mengerjakan apa yang menjadi esensi gereja. Dan bukankah ini pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih sempurna kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata amin. Terus memberkati kita semuanya. Wow. Luar biasa Pastor Anton bahwa benar kehidupan sebuah kualitas dalam komunitas kita harus bersama-sama seperti aku dan kamu selalu bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, untuk firman Tuhan. kita mau menginformasikan bahwa minggu keempat nanti tanggal 27 November kita akan dilayani pembicara oleh Pastor Ilyana Widodo ya, dan kita juga mau informasikan bahwa hari ini hari apa nih Nah? Oh, jadi kita kan sudah Cool Campaign selama 4 minggu. Dan ini adalah minggu keempat, which is adalah the last day of our Cool Campaign. Wah, boleh kasih tepuk tangan. Sudah 3 minggu dan ini hari terakhir. Dan kalau boleh tahu berapa yang sudah daftar selama Cool Campaign? Nah, selama 3 minggu kemarin yang daftar Cool Campaign itu lumayan banyak loh. Kira-kira tuh ada lebih dari 50 orang. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita.
Dan kita juga mau menyapa nih, karena kalau dilihat duduknya nih agak ada yang spesial nih hari ini Ya nih ya. betul, hari ini agak spesial tempat duduknya karena Duduknya bersama-sama ya. Betul Anggota-anggota sekali. Cool. Boleh kasih tepuk tangan untuk anggota Cool semuanya. kita mau ini dong, Ada yang pakai baju merah, ada yang baju putih berkelompok dan yang lain-lain. kita mau sapa dulu dong. Oke, Boleh ya? kalau kita bilang cool, jawabannya adalah Second home gitu, Oke. tangannya ambil diangkat ya biar semangat gitu ya. Oke? 1, 2, 3, cool, second home. Sekali lagi cool, second home. Ya. Wah, banyak Bapak Ibu juga mau nih menginformasikan bahwa rangkaian acara kita nanti kita ada kesaksian. Betul, kita akan ada kesaksian dari kesaksian. Cool Indra yaitu oleh Ciros dan didampingi oleh Cieli. Selanjutnya kita juga ada performance, special performance Betul, ada yang luar performance. biasa tadi Bener, ya. Tadi kebaktian 1 aku udah lihat dan keren Luar banget. biasa, jadi tunggu. Dan juga nanti ada seremoni di Betul. mana anggota Cool yang sudah join, sudah bergabung, yang sudah mendaftar ya akan maju bersama-sama dan akan didoakan oleh gembala kita Pastor Petrus. Betul sekali, ini penyambutan ya. Jadi Betul. kita menyambut semua anggota Cool yang udah mendaftar selama Cool Campaign ini. Betul, tanpa berlama-lama mari kita kita panggilkan Cindra dan Cieli, silakan. Silakan. Iya. Sekali lagi kita sambut Bapak Ibu Saudara sekalian, Ci Ros dan Ci Eli dengan tepuk tangan yang meriah. Tadi waktu dipanggil Ci Ros dan Ci Eli yang maju kok Im, terus Arvin sama Sam. Waduh, ganti gender. Baik, kita akan kenalan dulu sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan diperkenalkan Ci Ros dan Ci Eli. Shalom teman-teman, saya Ros dari Cool Unity, Coolnya Ko Indra. Shalom semua, saya Eli dari Cool Unity, Cool Ko Indra. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua supaya mereka nggak terlalu tegang di atas panggung ini ya. Oke, saya akan langsung ke pertanyaan pertama buat Ci Ros ya. Kapan pertama kali berjemaat di gereja ini, di LGF? Saya berjemaat di LGF udah sejak 2005 ya Pes. 2005. Iya. Oke, kalau join Cool-nya sejak kapan? Join Cool 2019. 2019. Iya. Kenapa ada begitu rentang waktu yang begitu panjang untuk bisa sampai akhirnya memutuskan Cool? Iya memang awalnya saya males ya ikut Cool ya. Males ya, Iya. seperti kebanyakan orang lah gitu ya. Iya nggak ada waktu lah. Nggak ada rasanya. waktu ya. Iya, gitu, Pes. Oke. Jadi yang biasa dilakukan adalah sekedar datang ibadah dan Iya, kemudian pulang. Saya cukup nyaman, saya rasa ya saya cukup lah ya ibadah gitu minggu datang dan pulang pergi gitu aja sih Pes. Jarang untuk ngobrol sama teman-teman di sini juga gitu. Iya. Iya. Kenapa? Apakah cukup merasa puas dengan hadir di ibadah saja sampai akhirnya Iya, saya cukup nyaman sih gitu aja. Jadi agak menutup diri Oke. aja lah, nggak bisa. yang ngajak Ciros pada akhirnya bisa luluh hatinya untuk join di Cool siapa? Sis Eli ini. Oke, Ci Eli ya. Boleh dong cerita sedikit kenapa bisa terbeban untuk ngajak Ciros dan bagaimana sih gampang apa enggak waktu itu ngajak Ciros ke Cool? Gampang-gampang susah ya Pes ya, Oke, proses lah gitu. iya. Saya sendiri sudah gabung di Cool Ko Indra ini kan 8 tahun ya Pes ya. Iya. Selama ikut Cool aku merasakan banyak manfaat, bertumbuh secara rohani dan juga di lingkungan yang positif pastinya ya. Terus teman-teman juga jadi lebih banyak gitu, dari yang muda sampai yang senior semua. Jadi apa yang aku rasain, yang aku dapatkan dari Cool, aku juga punya kerinduan untuk supaya teman-teman bisa merasakannya gitu. Gampang apa susah waktu itu ngajak untuk Cool-nya? Nggak bilang susah tapi juga nggak gampang Pes. Jadi Oke. biasanya saya Ros, kamu belum punya Cool ya ikut yuk gitu kan. Tiap Kamis, dulu kan kita tiap Kamis ya. WA-in jam segini ada Cool gitu, dijawab tapi nggak hadir orangnya gitu. Cuman oke-oke aja ya? Oh oke, thank you Eli gitu kan, tapi nggak hadir gitu. Oke. Sampai akhirnya bisa join? Ya akhirnya pas sebelum pandemi kan kita masih di gereja masih adain CGD ya, Cool Gathering. 2019 itu ya berarti ya? 2019. Jadi aku pakai kesempatan itu buat ngajakin lagi gitu.
kita lagi kurang orang nih Ros, lu bisa nggak bantuin gitu kan. Nah dia mungkin si Rosnya ini dengar acara, berarti oh ya udahlah sekedar buat bantu sekali Berarti cuma satu dipikir. kali aja, nggak panjang. Kalau cool kan panjang gitu ya. Ya mungkin kan. Tapi karena selama kita latihan itu kan frekuensi pertemuan kita kan sering ya Pes ya. Otomatis si Ros makin kenal gitu di dalam cool itu kan dia mungkin merasa oh ternyata cool orang-orangnya enak-enak ya, nggak kaku-kaku gitu ya. Tidak seperti yang ditakutkan, itu semua juga membawa diri apa adanya ke dalam cool itu gitu kan. Akhirnya nyantol sampai sekarang gitu, betah dia. Iya. Nah, Ciros waktu join cool saya dengar kan punya pergumulan khusus waktu itu ya. Nah boleh diceritakan kepada jemaat kira-kira pergumulannya itu seperti apa? Awalnya gini ya, saya memang dari awal itu datang berjemaat, saya hanya berharap satu kerinduan gitu, supaya suami saya bisa mengenal Tuhan, bisa datang beribadah bersama gitu ya. Tapi ketika saya menarik diri saya sendiri untuk masuk dalam cool, saat itu ya ketika melewati pandemi ini yang Tuhan jawab doa saya gitu. Oke, bagaimana ceritanya? Iya. Sejak kemarin tahun 2021 ini Oke. itu COVID kan Delta ya. Bulan Jadi, Juli ya berarti ya? Betul, Juli 2021. Nah saat itu saya diizinkan sakit mengalami COVID ini. Puji Tuhan tidak bergejala berat. Cuman ada satu masalah gitu loh yang membuat suami saya tiba-tiba depresi gitu ya, takutan gitu. Itu pas lagi hari kedua, pas lagi saya sakit COVID itu ya Pes. Saya kan lagi terpisah dengan keluarga. Di karantina artinya ya? Betul. Oke. Nah, jadi saya komunikasi dengan keluarga juga lewat video call atau WhatsApp gitu ya. Oke. Nah, saat itu memang hari kedua saya ada chatting dengan suami, saya bilang, Ton kamu harus sehat ya, harus kuat gitu untuk anak-anak gitu. Tapi Tony menangkapnya dari pesan itu seperti mungkin satu pesan terakhir gitu dari saya gitu. Oke. Ya. Lalu ya. Lalu mungkin saya dengar gitu ya karena saya terpisah gitu, Tony nggak bisa tidur dalam. Jadi terserang depresi maksudnya? Iya, dalam waktu yang cukup lama gitu dia nggak bisa. Berapa lama tidur. itu? Dia sempat mungkin bisa nggak tidur 2-3 hari gitu. Wow. Nah, jadi singkat cerita, saya sudah 1,5 bulan gitu, saya udah udah bergabung dengan keluarga. Saya ketemu Tony, saya bilang, Tony gimana gitu. Dia cerita kalau dia nggak bisa tidur, jadi waktu itu saya sempat cari dokter gitu, karena butuh obat tidur ya, Pes. Nah saat itu dia bilang, tapi saya begitu aja nggak merasa ada kesembuhan lebih gitu, jadi bawaannya tidur dan tidur terus gitu kan. Nah jadi saya lihat dia waktu cerita gitu tatapannya kan agak kosong, saya kasihan sekali gitu. Jujur saya sih agak terintimidasi Merasa ya, bersalah. saya sangat bersalah gitu. Kok hanya satu pesan itu aja kok bisa sampai seperti ini gitu. Karena dia langsung berubah gitu loh. Bukan seperti yang dulu lagi gitu. Nah lalu memang saya saat itu saya ada cerita ya ke teman-temanku kalau saya COVID akhirnya begini-begini gitu. Temanku ikutin cerita saya, tahu gitu, dukung dalam doa juga saat itu. Nah lewat pas kebetulan kita lagi Zoom Women's ya, ibu-ibu kita ketemu lewat Zoom itu kita lagi Dengan ngobrol. teman-teman cool ya ini ya? Iya, ini Oke. teman-teman cool, ibu-ibu semua. Saya ada sebut sih, saya bilang Tony begini-begini. Nah, kebetulan ada salah satu dari Teman cool. teman cool, Kolu Kito ya. Kolu Kito lewat istrinya lah ini cerita. Ros mungkin kamu ini enggak, karena Kolu Kito pernah mengalami hal seperti ini gitu. Mungkin kamu mau nggak coba dokter yang pernah menanganinya gitu saat itu. Oke gitu. Saya puji syukur sekali, terima kasih gitu kan. Tapi tidak langsung saya ngomong ke Tony, karena kenapa? Karena saya lihat awalnya sebelum dia bilang dia cocok itu kan
obatnya saya nggak tahu kan dia bagaimana posisinya. Tapi ketika waktu dia bilang dia nggak cocok gitu, Ros saya mau coba apa hipnoterapi, dia sempat ngomong gitu ya. Terus ada hal lain lagi seperti dia mencoba dengar lagu sembayang gitu ya dari temannya gitu, tapi tidak ada yang menenangkan hatinya gitu. Nah saat itu saya juga langsung ya, saya langsung buka TV, saya buka YouTube, kasih dengar lagu rohani, dan puji Tuhan sampai saat ini itu yang menjadi pegangan dia gitu. Oh, oke. Nah kembali lagi tadi itu setelah ketemu setelah tadi Kolu Kito itu udah tunjukin ya dokter yang pernah menanganinya, saya kenalin lah ke Tony, saya bilang Ton ini ada salah satu teman kita nih di KUL, ada yang pernah mengalami seperti ini gitu. Nah kebetulan karena Tony itu berjuang mau sembuhnya, semangatnya itu ada gitu ya saya lihat ya. Dan dia langsung bilang oke gitu, kita coba yuk gitu. Nah dia singkat cerita kita janjian lah sama dokter ini. Nah pas janjian itu saya lihat waktu Tony konsul dengan dokter ya, saat itu saya lihat banyak hal yang tidak dia ceritakan dan saya baru tahu saat itu gitu. Apa saja? Salah satunya gini, dia pernah berpikiran negatif salah satunya. Terus Seperti apa berpikiran negatifnya? itu yang mengganggu dia gitu ya, seperti udahlah menyerah gitu dalam hidup ini. Terus selain itu saya lihat dia kan dibilang dia nggak pernah punya rasa senang gitu, happy-nya nggak ada gitu. Bahkan dia minta sama dokter ada obat bahagia nggak dok, dia bilang gitu. Itu saya cukup kaget di situ. Iya. Lalu di situ saya cerita ke salah satu tim doa di KUL kami, Cive, saya bilang, Cive begini-begini gitu, saya ceritakan gitu kan. Dan mereka, dan Cive itu kasih saya satu ayat yang begitu menguatkan ya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 saya ingat sekali itu, kuasai dirimu, tenangkan, jadilah tenang dan berdoalah gitu. Karena saya cerita, Tony tuh susah tidur, saya bilang sama Cive begini-begini gitu. Cive bilang kamu ini ya Ros, waktu malam itu kamu coba pegang dadanya, kamu perkatakan firman gitu. Kalau roh yang ada di dalammu itu lebih besar daripada roh yang di dunia gitu. Saya perkatakan terus itu dan puji Tuhan memang banyak hal sulit yang harus saya jalankan gitu ya. Di satu sisi anak saya juga lagi mau berangkat keluar sekolah, banyak persiapan yang saya sebagai orang tua, sebagai ibunya kan banyak yang harus saya siapkan, seperti baju, mungkin banyak waktu lah gitu, saya harus ngobrol sama anak gitu kan. Di satu sisi saya lihat Tony seperti gini, saya merasa saya harus kasih semangat terus, harus dukung terus, dan saya harus senyum terus gitu, supaya dia tidak down gitu kan. Nah saat itu saya baru merasa ya KUL Unity itu begitu luar biasa merangkul saya gitu ya. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Ya mereka sih berdoa terus. Saya lihat lewat Zoom aja saya ditumpangin tangan doa gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tuh merasa ya tidak sendiri gitu ya. Ada orang gitu, karena di luar dari KUL Unity ini tahu kalau cerita saya seperti ini, tapi hanya sekedar Ros, saya doakan ya kamu suaminya cepat sembuh gitu ya. Tapi ketika ketemu dengan keluarga KUL, mereka begitu mengayomi saya gitu. Nah saat itu ketika semuanya saya laluin gitu ya, puji Tuhan. Perubahannya apa aja yang terjadi ketika KUL mulai bergerak di dalam doa, terus juga Ros juga sudah mulai banyak bergumul di dalam doa. Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Puji Tuhan, Tony berubah. Sekarang dia udah lebih aktif ya, baik lewat Zoom, kadang lewat onsite, dia pun tetap hadir gitu. Depresinya bagaimana? Saya lihat dia berubah banyak dari tatapannya gitu ya, dia udah mulai bisa berinteraksi dengan orang lingkungannya gitu. Selain itu saya lihat
Tony dan saya gitu ya, kami sejak dari itu kami mulai bangun mesbah doa gitu di rumah, dan anak-anak kami kumpul bersama berdoa gitu. Bangun mesbah doa artinya Ko Tony sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Iya benar Pes. Jadi ada pernah satu kesempatan ya, Ko Indra dan teman-teman senior lainnya ya, ada Cigres, ada Ko Paulus, ada Ajau, Ko Aljau, Alalang, itu mereka kita lagi kumpul, kami konseling gitu ya, Tony dikasih kesempatan konseling, lalu ini sih Tony diarahkan, dituntun untuk percaya mengenal Yesus sebagai luar Tuhan. biasa. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dengar hari ini Ko Tony ada hadir ya. Iya benar. Ada? Boleh bangkit berdiri sebentar supaya kita bisa kenal. Iya. Shalom Ko Tony, selamat bergabung. Ini pertama kali berarti ya ke gereja ya. Pertama kali ke gereja di LGF. Welcome. Selamat bergabung bersama dengan keluarga rohani yang baru. Nah selanjutnya, terakhir, apa yang bisa Cik Ros sampaikan buat jemaat lewat pengalaman yang sudah Cik Ros alami? Ya, mungkin gini ya, lewat dari pengalaman saya, kita jangan merasa puas gitu untuk datang beribadah seminggu sekali. Saya percaya ada doa yang belum dijawab, mungkin ada mujizat yang akan dari gereja terus menghimbau kita semua untuk join dalam satu kul, itu pasti kita nggak kuat kalau kita hadapin semuanya sendiri. Perlu orang-orang lain yang mendukung kita. Iya betul. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Cik Ros dan Cik Eli, bisa silakan kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berjalan seorang diri dalam dunia ini. Kita punya keluarga rohani, dan keluarga rohani yang akan menyertai, mendampingi kita melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Selanjutnya kita saksikan bersama. Iya, selanjutnya kita akan saksikan sama-sama penampilan dari Kul Indra. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kul ini kita merasakan kebersamaan dengan saudara seiman. Mantap. Di kul kita saling berbagi, kita tumbuh bersama, pokoknya mantul deh kul. Dalam kul Unity saya banyak diubahkan. Thank you. Dalam kul Unity ada sukacita. Kul Unity ada tempat imanku bertumbuh. Dalam kul Unity kita belajar saling mengasihi. Pokoknya udah klop aja dengan kul Unity. Dalam kul Unity yang lemah dikuatkan. Dalam kul Unity kita dapat belajar karakter satu sama lain. Tetap kuat bersama kul Unity. Kul Unity, together we can. Enjoy the show. We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. My name is Bond. 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 The name's Bond. James Bond. Bond.
Ham 007 reporting for duty. Target is identified. 007, misimu adalah mencari yang terhilang. Muridkan dia. Ajarkan semua perintah-perintahku. Aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk mempersenjataimu. I'm sending you to the midst of the wolves. 007, you have license to kill the evil. Double 07, saya adalah quartermastermu yang baru. Ini adalah perlengkapan yang sudah dimodifikasi untuk misimu. Pertama, jubah putih yang dapat mengkuduskan seseorang dalam sepersekian detik. Kedua, Alkitab. Ini adalah buku ajaib. Buku ini dapat memberikan pedoman, hikmat, teguran, jalan keluar jika kamu tersesat. Dan ketiga, tongkat didikan. Berhati-hatilah dalam menggunakannya. Yang terakhir, Walther PPK 9mm shot. Senjata ini dapat melepaskan semua rantai dan ikatan dosa targetmu. Now 007, do please try to return these equipments in pristine order. I may have a shot. Take the shot. I say take the shot. I can't remain armed. Take the bloody shot. Together we grow, together we can. Itulah moto dari Cool kita. Dan Bapak Saudara, kita ada di penghujung daripada acara Cool Campaign ini. Dan untuk itu boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama meriahkan pada kesempatan ini, yaitu dengan kita akan nyanyikan satu jingle gitu ya. Dan persiapan mereka tuh sangat luar biasa. Dan kita perlu memberikan apresiasi dengan bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jaka jaka jak, 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 jaka jaka jak. Bila hatimu terluka karena sesuatu, jika kau mencari cara untuk obati dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku. Yadarkanlah diriku, coba mementor dirimu. Cobalah dicoba, join ke komunitas, paling pas, hasilnya
bisa jauh lebih meriah begitu saudara. Dan saya ingin mengajak atau mengundang kepada perwakilan jemaat yang sudah mendaftarkan KUL selama KUL campaign ini. Untuk boleh maju ke depan. Karena dari Gembala KUL begitu ya. Dan juga Gembala area LGF Church akan memberikan apresiasi kaos sebagai ucapan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Kemarin saya dapat laporan waktu yang memutuskan join KUL pertama kali, kita ajak udah ke atas, banyak yang takut. Ayo nggak berani naik panggung, nggak berani gemeteran. Jadi memang belum datang semua. Tapi tahun depan kita akan lihat 50-50-nya ada di panggung ini. Saya ucapkan selamat bergabung semua yang berdiri di sini. Anda membuat keputusan yang tepat. Kita memutuskan memberikan diri kita buat join ke Komsel. Itu adalah salah satu cara kita menunjukkan bahwa kita bergereja dengan cara yang benar. Amin. Bahwa kita nggak bisa sendirian. Jadi selamat datang di rumah yang kedua. Welcome to second home. Selamat menemukan saudara-saudara yang lain di dalam sana. Dan selamat mengalami banyak hal ajaib dan luar biasa di dalam komunitas-komunitas yang Tuhan bentuk di gereja ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Yuk Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri yuk. Kita berdoa buat mereka semua. Kita berdoa ya. Bapak aku berdoa untuk semua yang hadir. Sekian puluh orang, 50 orang. Memutuskan memberikan diri mereka. Menyerahkan hidup mereka. Untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Engkau menyertai, engkau mempertemukan mereka saudara-saudara mereka sendiri satu sama lain. Dan biarlah perkara-perkara ajaib yang terjadi dalam komunitas. Itu bisa mereka nikmati semua. Aku bersyukur untuk semua selama 1 bulan ini. Kami gak bisa capai di titik ini tanpa tangan Tuhan sendiri. Ada banyak kesaksian ajaib yang kadang membuat kami tidak bisa menduga kok bisa itu terjadi. Tapi kami juga terheran-heran melihat di semua situasi sulit. Benar janjimu, engkau tidak pernah tinggalkan umatmu. Engkau Immanuel, engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk semuanya, untuk hari ini. Kami mau pulang, kami minta berkat Tuhan buat kami semua. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bapak lepaskan berkat buat kami semua dan biarlah yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa di surga. Berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus, berkat di dalam penghiburan dengan Roh Kudus. Menjadi milik kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Saya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi menyambut mereka yang bergabung dalam LGF Church Second Home. Ya, baik. Rasanya momen yang berbahagia ini jangan terlewatkan dengan begitu saja, tetapi perlu didokumentasi. Setuju? Boleh saya undang Pastor Petrus sekali lagi ke depan berfoto bersama dengan
Bapak Ibu yang sudah ada di panggung ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di bangku, kasih tepuk tangan yang paling meriah